Halo, semangat pagi, selamat malam buat para mitra Tri Indonesia dimanapun Anda berada ya. Dari Sabang sampai Merauke, dalam negeri maupun luar negeri, hari ini kembali lagi bersama saya Jupe Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu tetap dengan semangat yang sama ya sebelum kita liburan. Nah, sekarang setelah liburan Bapak Ibu tetap semangatnya semangat pagi selalu ya. Ya, luar biasa, pasti kron semuanya. Kita akan sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Ini dari Jateng, Ibu Triyanti ya, Bapak Aziz dari Tulungagung ya, dari Singapura juga sudah ada, dari Kalimantan ini Pak Paimin ya, selalu hadir, luar biasa ya untuk belajar ya. Ibu Sri Hartati Singapura, wah ini luar biasa sekali. Ingat yang teman-teman yang baru masuk silahkan absensinya ya, jangan lupa. Ya, Malaysia juga ya, dari Zumba ya Ibu Debi, Balikpapan juga hadir ya. Kalimantan Barat ya. Wah, ini masih nama handphone juga ya ada. Ya, Pak Samosir yang ya hadir ya. Silakan ya, kita semangat belajar. Ya, Kalimantan Barat ya Bapak Rudi. Ini dari Malaysia ya, Bapak Erwin ya. Wah, semangat semua ya. Sudah semangatnya semangat pagi semua ya Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar banyak dari agensi. Mari kita sambut crown agensi kita Bapak Arya Syaki. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Bu Jube, apa kabar? Wow, luar biasa Pak. Wah, ini habis liburan ya Pak, tapi tetap semangat. Terima kasih ya waktunya sudah hadir bersama Tri-Elab channel kita yang akan berbagi ya ilmu yang di luar biasa ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar? Luar Luar biasa, biasa, pasti pasti keren. keren. Iya, luar Oke, biasa. sebelum saya sharing, saya ingin mengucapkan ya, mumpung masih bulan Syawal dan ini acara TLC pertama ya, setelah libur Lebaran. Yes, benar. Ini adalah acara TLC pertama, jadi saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Ramadan yang sudah kita lalui bersama bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan semangat kita, dan semoga kita diberikan kemenangan fitri ya, kembali kepada fitrah lahir dan batin ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua mitra Tri Network Indonesia. Nah, 1 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti kita akan sharing tentang temanya transformasi mindset ya, bagaimana kita mengatur pola pikir kita, sudut pandang kita agar kita bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Karena banyak hal yang menimpa kita itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu dengan cara hanya merubah sudut pandangnya sedikit. Nah, yang tadinya masalah bisa berubah menjadi sebuah potensi. Yes. Nah, seperti itu. Nanti yang kita akan sharingkan bagaimana transformasi mindset ya, sudut pandang. Gitu Bu Cukai. Oke, luar biasa ya. Jadi mengubah masalah hanya dengan sudut pandang. Ini simple banget Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, masalah saya banyak nih, masalah keuangan, masalah teman, masalah nggak bisa ngomong. Ternyata bisa diubah dengan sudut pandang. Mari kita simak sama-sama ya Bapak Ibu, kita belajar, siapkan catatan Bapak Ibu ya, biar nanti bisa kita aplikasikan, kita review lagi setelah acara ini. Bapak Ibu bisa aplikasikan di lapangan. Oke, silakan Pak Arya untuk waktunya. Terima kasih. Ya, oke, kita lanjutkan obrolannya, ngopi bareng malam ini Yes. bersama saya. Jadi banyak di antara kita ini hidupnya penuh dengan masalah. Kenapa? Karena memang kita hidup itu diuji. Jadi kita hadir di dunia ini untuk diuji. Kemudian untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Dan pahala ini nanti akan menjadi bekal kita
di akhirat nanti pada saat kembali itu kita akan mendapatkan reward berupa surga atau punishment berupa neraka. Nah, jadi kita tidak bisa terhindar yang namanya masalah. Anda join di bisnis trade network ini akan mendapatkan masalah, dan Anda tidak jalankan bisnis network ini juga hidupnya masalah juga. Nah, tapi masalah itu sebagian besar itu yang kita alami karena masalahnya adalah menjadi bahagia atau tidak bahagia. Ini masalahnya ya. Jadi banyak orang menerima masalah ini menjadi sedih dan berlarut-larut. Tapi ada banyak orang yang mendapat masalah ini malah bahagia dan merasa, wah ini saya dapat masalah berarti ini saya menemukan sebuah batu loncatan. Karena kalau saya bisa mengatasi masalah ini berarti grade saya naik, level saya naik lebih tinggi. Ya, nah boleh bagi Anda malam ini yang hadir boleh chat kira-kira Anda punya masalah apa ya, nanti kita bisa sharingkan sambil saya jelaskan tentang apa sih itu sudut pandang sebuah masalah. Nah, jadi sebuah otak kita ini melihat sesuatu itu tidak bisa melihat dari 3 dimensi jika kita melihatnya terlalu dekat. Makanya banyak di antara kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, tetapi sulit memberikan nasihat untuk diri sendiri. Benar nggak? Ya, kalau ada masalah itu perasaan rumit banget di diri kita. Tapi kalau misalnya ada orang curhat, kemudian nanya sesuatu tentang masalahnya kepada kita, kita begitu gampang gitu memberikan solusi. Benar nggak? Ya, benar ya. Baik, kenapa? Karena orang itu kita kalau melihat masalah orang lain, kita bisa melihatnya dari jauh. Ya, kemudian kita bisa melihat dari banyak sisi. Tapi kalau misalnya kita yang menghadapi masalah itu sendiri, karena terlalu dekat, kita nggak bisa membedakan ini masalah ini penting atau tidak. Ya, masalah ini kira-kira kalau kita tinggal ini mengganggu atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi perlu sebuah transformasi sudut pandang. Nah, transformasinya bagaimana? Kita bisa melihat sebuah masalah itu dengan cara melihatnya sebagai orang lain. Nah, misalnya Anda punya sebuah masalah. Jika Anda punya masalah, maka coba Anda berpikir dari sudut pandang orang lain. Ya, misalnya Anda prospek orang, ditolak terus. Hari ini ketemu 5 orang, ditolak 5 orang. Besok ketemu 7 orang, ditolak 7 orang. Kira-kira ada nggak yang di antara Anda menjadi down? Ya, menjadi nggak pede. Tadinya pede, lama-lama nggak pede. Ada nggak? Nah, pasti ada ya. Bagaimana cara mengatasi rasa gundah ketika kita sering ditolak orang? Ini kalau nggak di manage, nggak kita atur, nanti lama-lama kena di mental. Akhirnya kitanya down kalau ketemu orang. Nah, caranya kita berpikir, kita keluar dari diri kita dan melihat bagaimana sudut pandang orang lain, terutama orang yang kita prospek. Ya, kira-kira kalau orang yang kita prospek kemudian orang itu nolak, kira-kira habis nolak orang itu mikirin kita nggak? Kira-kira orangnya galau nggak? Ya, kita ketemu sama si A, kita prospek, terus si A nolak. Habis nolak itu kira-kira si A ini mikirin kita nggak? Ayo, silakan. Ya, boleh interaksi. Absennya sudah selesai, silakan Anda jawab di chat ya. Kira-kira orang ini mikirin kita nggak setelah nolak? Ya, enggak. Iya, enggak. Kayak kita nih contohnya, kita ini belanja di pasar. Kita belanja di pasar, kemudian datang di toko baju. Nah kita habis milih-milih, ngacak-ngacak,
terus sudah nawar nggak jadi, terus kita pergi tempat lain, kita mikirin nggak perasaan si orang yang punya toko baju ini? Ayo, habis itu pindah lagi ke toko satunya lagi, milih-milih lagi, ngacak-ngacak lagi, terus nggak jadi beli lagi, kita cari toko lainnya. Kita mikirin nggak perasaan orang yang punya toko itu? Ya, pastinya nggak mikirin. Oke, ya itu yang pertama. Ya, kita mau ngacak-ngacak berapa toko pun, habis kita milih-milih nggak jadi, kita nggak mikirin. Itu yang pertama. Nah, sama dengan kita, kalau prospek sama orang lain, kemudian orang itu nolak, kita seperti orang yang punya toko, kita ditolak, tolak, ya. Nah, orang itu nggak bakal mikirin kita, setuju nggak? Nggak bakal mikirin perasaan kita. Itu yang pertama. Ya, nggak bakal kepikiran. Terus, pertanyaan kedua, ya, misalnya Anda bawa teman ke toko itu, ya, Anda ngajak temennya ya nggak ikut ngacak-ngacak sih, cuman ngeliatin aja, ya, ngeliatin aja, kemudian ngacak-ngacak pindah, ngacak-ngacak pindah. Kira-kira teman yang Anda ajak ini itu mikirin perasaan yang punya toko nggak? Ya nggak mikirin kan, wah udah jalan aja kan gitu. Sama, jadi kalau misalnya Anda udah prospek orang lain, ya orang-orang prospek, kemudian orang itu nolak, nah Anda ngajak teman si A nih, ketika prospek ngajak teman A gitu, kemudian ngajak lagi, teman kita ini nggak mikirin, ya nggak mikirin perasaan Anda, ya pokoknya ngikut aja, yang penting nanti selesai acara ditraktir makan bakso kan gitu. Nggak mikirin. Nah, sekarang ketika Anda prospek orang, kemudian ditolak, kemudian ditolak dengan dua sudut pandang, ya, orang yang Anda prospek nggak mikirin, terus orang yang nemenin Anda prospek juga nggak mikirin, ya. Kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika Anda mikirin? Ayo, boleh. Silahkan ya, dijawab. Ya, tetap semangat untuk prospek. Kira-kira kepikiran nggak? Ya, akhirnya apa? Nah, akhirnya berpikir, ya buat apa ya? Saya kok mikirin, sedangkan mereka aja nggak mikirin. Ya, si tukang toko itu nggak mikirin sebenarnya, ya. Nggak usah dipikir, karena yang orang lain nggak mikirin, teman kita juga nggak mikirin. Terus buat apa saya mikirin? Buang-buang waktu. Jadi tetap semangat, lanjutkan prospek. Nah ini, jadi kalau misalnya Anda terjadi suatu masalah ya dalam hal prospek, dalam hal bisnis, langkah pertama adalah Anda keluar dari sudut pandang Anda, kemudian mikir ya dari sudut pandang orang lain. Tadi contohnya ya, seperti misalnya si tukang toko, ya, kita habis ngacak-ngacak dagangannya, terus mereka kita tolak, kita tinggal, toh saya nggak mikirin, teman saya juga nggak mikirin. Ini kalau tukang tokonya jadi mikirin, kan kita jawabnya ya salah dia sendiri, ngapain dipikirin, namanya orang mau beli nawar-nawar kan wajar, ya ngeliat-ngeliat baju kan wajar, nggak jadi juga wajar kan gitu. Nah kita harus melihat dari sudut pandang berbeda, nanti kita akan merasa oh ya maklum ya, ternyata hal itu adalah wajar, di mana-mana namanya sistem bisnis ya seperti itu ya, sering ditolak, jarang diterima, mau dagang apapun ya, kecuali yang sudah punya langganan. Nah itu ketika mengawali, sebuah bisnis, Anda akan mendapatkan banyak penolakan, dan itu biasa di semua bisnis ini ya. Jadi mindsetnya dirubah. Terus ada problem apa lagi? Boleh sharing. Ya, Anda ada masalah apa? Boleh ketik. Ya, diketik ada masalah apa? Bagaimana sebuah sudut pandang nanti bisa menyelesaikan masalah Anda. Boleh kita sharing ya. Oke.
Ya, aduh Pak, ini COVID ini Pak ya. Semua apa namanya kondisi COVID, kemudian saya apa namanya lagi di PHK dari pekerjaan, terus saya penghasilannya menurun, gimana ini? Nah, ada yang seperti itu? Nah, boleh. Nah, ini tidak kepikiran, tetap semangat. Wah, mitra yang mundur gimana Pak Ria? Nah, ini ya, mitra yang mundur ini. Kira-kira kalau mitra kita mundur, kita rugi nggak? Ini kan, coba. Ya, kalau ada mitra kita mundur, kita rugi nggak? Ini kan. Jadi itu kan masalah mitra yang mundur gimana Pak Ria? Berarti kan merasa rugi. Kalau ada mitra yang mundur, merasa rugi. Bagaimana mitra yang mundur kita untung? Nah, ini kan bagaimana merubahnya kalau ada mitra kita mundur, kita apa namanya? Kita untung. Nah, caranya kita harus menyadari dulu bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya masalah masing-masing, kondisi masing-masing. Mitra mundur pasti ada yang namanya kondisi yang mempengaruhi dia, kenapa dia mundur. Bisa jadi karena di PHK, ya, bisa jadi karena merasa menjalankan bisnisnya ini sulit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita berempati kepada mitra tersebut yang mundur, ya. Kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol. Kenapa kok mundur? Ya, oh saya di PHK, jadi saya nggak bisa bayar premi. Oke ya. Tapi menurut Anda, kita tanya, menurut Anda bisnis 3i ini bagaimana? Bagus nggak? Oh bagus sih, misalnya bilang bagus. Oke, kalau misalnya bagus berarti kira-kira kalau misalnya Anda dapat pekerjaan lagi, kemudian punya rezeki lagi, apakah Anda mau bergabung lagi? Oh mau. Nah, berarti suatu saat dia akan bergabung lagi. Kita harus gali. Keuntungannya apa ketika mereka bergabung lagi? Berarti itu omset baru buat kita. Ya, jadi mitra mundur itu ada untungnya. Ya, untungnya apa? Ketika dia join lagi, berarti dia akan memberikan omset baru buat kita. Yang kedua, bisa kita tempatkan di mana saja di jaringan yang perlu kita push omsetnya. Nah, ini ya. Jadi merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Dengan cara apa? Merubah sudut pandang. Kita harus menggali ketika terjadi sesuatu hal yang negatif yang apa namanya kena dengan kita harus mencari sudut pandang positifnya. Kemudian kita petakan dan kemudian kita akan lakukan langkah-langkah agar yang negatif ini menjadi positif. Oke, ada lagi? Nah, kalau Canas yang sudah janji positif join, janji bulan depan, lalu tak kunjung join, apakah ini orang serius apa tidak? Nah, ini seolah-olah ini rugi ya, sudah memberikan PHP buat kita. Tapi kita harus keluar dari diri kita, kemudian menjadi dia. Ya, dia nggak join-join, mungkin duitnya kepake. Ya, mungkin dia butuh biaya untuk orang apa namanya biaya yang lainnya. Mungkin dia ingin lebih yakin lagi. Ya, tapi suatu saat orang ini pasti akan join. Nah, cuman kan saya nggak tahu masalahnya apa. Langkah berikutnya apa? Ya saya hubungi, diajak ngobrol. Ya, kenapa sih nggak jadi apa namanya belum join juga? Ada kendala apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kasih informasi lebih lanjut? Ya, diajak ngobrol. Ternyata orang ini perlu lebih yakin. Nah, oke, kasih informasi tambahan. Ternyata duitnya kepake. Ya, oke. Ya, kira-kira ada duitnya kapan? Ya. Oh, tanggal sekian. Oke, datanya dulu dah. Datanya diminta dulu ya kan, semuanya untuk registrasi diminta dulu. Yang penting kita kunci dulu kemudian diajak ngobrol. Nah, dengan ditunda ini siapa tahu itu jadi celengan kita. Ya, tunda bulan ini ya, siapa tahu ini cuma 2-3, siapa tahu bulan depan dia join, kemudian ada tambahan mitra baru lagi, akhirnya kita bisa elit di bulan berikutnya nanti. Nah, ini ya. Jadi kita punya celengan orang yang PHP ini apa namanya celengan kita. Suatu saat ketika celengannya banyak, kemudian ditebok semuanya closing, akhirnya kita punya bonus elit. Nah, kan untung jadinya. Tadinya cuma
closing 1, 2, jadinya closing 5. Kan gitu ya. Merubah mindsetnya seperti itu. Oke, ada lagi. Mitra yang mau menjalankan bisnisnya tapi ditentang sama keluarganya, gimana solusinya? Nah, solusinya diajak ngobrol juga. Ya, misalnya mitranya ini mau menjalankan bisnisnya, ditentang. Namanya sudah mitra berarti kan sudah join ya. Oke, kalau gitu caranya nggak usah cerita dulu sama keluarganya. Jalankan bisnisnya, ketika dapat bonus tunjukkan hasilnya dengan cara ditraktir. Kalau misalnya suami dilarang sama istrinya, ya jalankan bisnisnya, kemudian ketika dapat bonus belikan emas. Wah, ya kan? Kasih aja emas cincin gitu ya, kasih ya. Nanti nanya, "Oh, ini emas dari mana?" "Dari 3i Network, ini bonus 300 tak beli emas." Gitu. "Mau lagi nggak emasnya?" "Mau dong." "Ya, izinkan saya jalankan bisnis 3i." Ya, gitu. Akhirnya dikasih izin nggak? Bu, dikasih ya, gitu. Nah, semuanya ada strateginya, ada polanya ya. Yang penting mindsetnya dulu bahwa impian kita harus kita gantungkan, caranya kita harus kreatif. Oke. Calon mitra sudah nganggur, King. Gimana caranya? Calon mitra sudah nganggur. Ada dua. Ada dua. Yang pertama, kalau dia minatnya jadi nasabah, berarti suruh cari kerja dulu. Ya, kita doakan dia dapat kerja. Nanti kalau misalnya dapat kerja, ya suruh gabung. Tapi kalau orang ini minatnya bisnis, kita ajak nekat. Wah, ya kayak Pak Sudarto Kurniawan tuh, upline saya tuh, yang nanya ya, ajak nekat aja, ya kan? Wah, 350.000 bisa merubah nasib. Kalau misalnya nggak distorin, ya cuman buat beli bakso doang, ya kan? Nah, coba ayo kita reframing. Bayangkan, ya, kalau kondisi ini ya sulit ini Anda diamkan, 5 tahun ke depan kira-kira ada perubahan nasib nggak? Ya, dia jawab, enggak. Oke, apakah kalau misalnya 5 tahun ke depan nasib Anda maunya seperti itu aja, nggak berubah? Ya enggak sih. Terus gimana? Sekarang Anda mau apa? Agar 5 tahun ke depan Anda bisa berubah nasibnya. Ya mau nggak mau saya harus berjuang. Oke, berjuang yang bagaimana? Ya, berjuang dalam bisnis. Oke, nah ini cara reframingnya ya. Jadi merubah dari negatif ke positif. Diajak mikir. Kalau misalnya orang ini kondisinya udah pas-pasan, kemudian pengen merubah nasib, ya mau nggak mau dari sekarang. Karena kalau ditunda-tunda sampai 5 tahun nggak ada perubahan. Sedangkan Anda kan pengen perubahan, oke? Ya, oke, kepingin perubahannya sudah. Berarti Anda harus putuskan dari sekarang. Anda harus berjuang, Anda harus bertekad, dan Anda harus mau mengorbankan sesuatu. Kira-kira apa yang Anda mau korbankan? Ya, duit 12.000 rupiah per hari mau dikorbankan? Ya, manfaatnya banyak. Kemudian mau mengorbankan diri untuk belajar, mau mengorbankan diri untuk menjalankan bisnisnya, mau mengorbankan diri untuk nggak baperan karena ditolak, ayo kita kerjasama. Nah, akhirnya dari negatif bisa berubah ke positif. Ada lagi, wah langsung banyak ya. Nih, mitra maunya gabung bisnis, tapi mitranya katanya mau cari 5 orang dulu baru gabung. Oke. Nah, terus kita tanya, kalau misalnya, jadi dia maunya ngirit, nggak mau modal, ada lah yang model kayak gitu ya. Dia maunya nyari 5 orang dulu, nggak mau rugi, jadi keluar duit cuma sekali. Nah, saya tanya, jadi ditanya, kalau saya ketemu orang itu, ada sih, sering ketemu dengan itu, saya tanya, kamu pingin mau jadi kron atau enggak? Pasti, saya jauh di Trianero pasti ingin jadi kron. Oke, nah kalau pingin jadi kron, cara yang paling sederhana adalah mencontek apa yang dilakukan oleh kron. Setuju nggak? Setuju. Nah, kamu tahu nggak, semua kron itu joinnya nggak nunggu nyari 5 orang dulu baru join, tapi mereka join dulu. Kenapa? Karena dia yakin dengan impiannya, karena dia yakin dengan kesuksesannya, akhirnya dia join, kemudian dia berjuang
mati-matian ya agar bisa closing 5, bahkan bukan hanya 5 ya, sampai puluhan bahkan ratusan closing pribadi. Tapi tidak ada seorang kron yang joinnya nyari 5 orang dulu baru mau bergabung. Ya, gitu. Sekarang kamu pengen jadi kron nggak? Pingin. Ya sudah, join dulu seperti para kron yang lain. Ya, gitu ya. Nah, jadi merubah dari negatif ke positif, kemudian segera take action. Ya, kebanyakan calmit kalau di prospek pasti bilang nggak punya modal dan nggak punya uang. Nah, ini ya, nggak punya modal dan nggak punya impian. Pertanyaannya, Anda punya impian nggak? Anda punya cita-cita nggak? Kalau punya cita-cita, sekarang saya nanya, ya lebih penting mana? Cita-citamu atau modal? Kalau penting dari cita-cita, berarti kamu berani melakukan apa saja agar bisa meraih cita-cita itu. Itu kalau cita-citanya penting. Tapi kalau cita-citanya nggak penting, biasanya orang mikirnya 1000 kali untuk meraih cita-cita itu karena terbentur dengan izin, terbentur dengan modal, terbentur dengan handphone, ya banyaklah benturannya. Tapi kalau orang yang melihat cita-cita itu penting, biasanya hal yang lain itu dikesampingkan. Pertanyaannya adalah cita-cita itu bagi Anda penting atau tidak? Kalau penting, seberapa penting cita-cita itu buat Anda? Kalau sangat penting, kapan cita-cita itu ingin Anda raih? Ya, kalau 5 tahun ke depan, ya pertanyaan berikutnya adalah apa yang sanggup Anda korbankan untuk mendapatkan cita-cita itu? Karena yang namanya cita-cita itu ada maharnya, ada nilainya yang harus Anda korbankan. Anda mau apa yang dikorbankan? Ya, mosok nggak mau ngorbanin duit rokok Anda, mosok nggak mau ngorbanin Rp12.000 per hari, ya ini. Oke, kalau mau berkorban, sekarang langkah pertama Anda, apa yang Anda lakukan? Daftar 50.000, ya, kemudian siapkan 350.000 untuk premi pertama. Oke? Nah, ini ya, cara melakukan reframing untuk diri sendiri dan reframing untuk calon mitra kita. Oke, ini yang berhubungan dengan ini ya, tidak berhubungan dengan teknis. Jadi hal-hal yang berbau teknis, mohon maaf tidak saya jawab. Anda bisa tanya kepada leader upline Anda. Ini yang berhubungan dengan materi saat ini. Oke, saya masih menghabiskan penolakan-penolakan varia, tapi pantang menyerah. Lanjut prospek. Ya, tenang saja. Penolakan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, karena kita dalam sebuah bisnis itu selalu berhubungan dengan penolakan. Ya, jadi terus habiskan penolakan dan kita akan terus berjuang karena hanya butuh sekali sukses untuk membayar semua pengorbanan Anda di bisnis TI Network. Oke. Wah, Canas tidak bakat bisnis. Bagaimana, King? Saya agak bingung ya. Canas tidak bakat bisnis. Jadi kalau misalnya orang tidak bakat bisnis, itu orang yang udah nyoba bisnis, ya, udah nyoba bisnis gitu, kemudian sudah belajar dengan orang yang ahli bisnis, sudah membangun bisnis tapi gagal, itu nggak bakat bisnis. Tapi kebanyakan orang yang bilang nggak bakat bisnis, itu orang yang belum pernah bisnis sama sekali. Belum apa-apa udah bilang, saya nggak bakat bisnis. Emang pernah bisnis? Belum sih. Ya coba deh tanya, udah pernah bisnis belum? Biasanya kebanyakan nggak ini, belum pernah bisnis. Kalaupun bisnis nggak pernah serius ya. Nih coba tanya. Oke. Wah, banyak. Nah, ini masalah modal sudah jawab ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya masih belum spesifik ya tentang itu. Artinya ini masalahnya ini sekarang dari diri Anda. Coba. Ini nggak usah ngomongin orang, tapi coba ngomongin diri Anda sendiri. Apa sih masalah Anda di bisnis network ya? Berhubungan dengan diri Anda. Apakah Anda sudah yakin 100% dengan bisnis network? Nah, ini pertanyaannya. Karena keyakinan ini akan
memberikan aura. Ya, aura ini yang ditangkap oleh calon mitra Anda. Kalau Anda sendiri nggak yakin sukses, nah aura itu akan terasa di calon mitra Anda. Dan akhirnya tadinya mau mantap menjadi ragu-ragu. Ayo, yakin dulu. Nah, bagaimana bisa memberikan pemahaman atau sudut pandang kepada tim yang rata-rata milenial? Wah, ini luar biasa. Jadi gini, milenial sekarang ini nggak mau namanya diajarin. Ya, kalau diajarin melengos. Kemudian pinteran mereka gini. Jadi kalau milenial itu caranya berbeda. Caranya adalah diajak mikir. Diajak mikir misalnya seperti yang saya tanyakan tadi, apakah Anda punya impian? Punya. Seberapa penting impian Anda itu? Sangat penting. Terus apa yang mau dikorbankan untuk mencapai impian itu? Semua mau saya korbankan. Saya mau peneliti tulang dan ditanya seperti itu. Oke, nah saat ini apa yang Anda akan lakukan? Nah, dari situ digali. Milenial senang, di-challenge ya, ditantang senang. Tapi kalau nanti habis ini kamu ikut training ini ya, kemudian jangan lupa kamu nanti setiap hari prospek sekian-sekian, dia dijalanin. Ini milenial. Tapi ketika ditantang, kemudian digugah apa yang mau dilakukan, mereka akan melakukan segalanya. Ini karakter milenial. Oke. Ya, ada lagi Karsiti, selalu yakin King, tapi PHP melulu. Gimana lebih meyakinkan yang sudah benar mau join. Nah, yang penting diri kita yakin atau tidak dengan bisnis ini. Nah, kemudian lakukan strategi marketingnya. Kalau misalnya Anda bermasalah dengan canas Anda karena banyak penolakan, ya lihat, ini orang yang nolak ini modelnya seperti apa. Nah, jangan-jangan orang ini nggak senang bisnis. Ya kalau orang nggak senang bisnis, mau ditawarin kayak apa juga nggak bakal mau. Ya, kemudian orang ini nggak punya impian. Namanya orang nggak punya impian, ya udah tinggal nunggu mati aja. Nah, jangan sampai kita ketemu dengan yang namanya toxic people. Hindari, pelajari polanya. Nah, ini saya mau sharing tambahan. Tadi kita sudah membahas tentang transformasinya, kemudian bagaimana kita menghadapi sebuah kendala. Nah, ini kendala. Kendala itu banyak ya, yang bisa merusak impian kita dan merusak bisnis kita. Yang pertama adalah tentang diri kita ini, perusak, yaitu fixed mindset. Fixed mindset itu sesuatu kondisi dari diri kita yang membuat kita ini tidak berkembang. Yaitu apa? Pikiran, wah saya ini kalau ngomong di depan orang ini nggak bisa. Saya ini pemalu. Ya. Saya ini, wah ini udah mulai. Saya ini tapi negatif. Ini fixed mindset. Ini bahaya. Saya ini kayaknya nggak bakat kaya ini. Ini bahaya ya. Jadi kita harus merubah mindset kita ya, setelah tadi ya transformasi mindset, kita ke grow mindset. Kita membuka pikiran kita bahwa kita ini adalah makhluk yang luar biasa. Kita ini adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk terbaik ya. Jadi sebagai masterpiece-nya Allah. Ya, makhluk terbaik. Artinya kita lahir ini diberikan suatu alat ya untuk hidup dan mengatur dunia, di mana alat ini sangat canggih ya, punya otak yang canggih, kemudian punya badan yang canggih, ya kemudian punya pemikiran yang canggih. Artinya kita bisa tumbuh terus menjadi lebih hebat. Jangan pernah mengecilkan diri kita. Orang lain boleh mengecilkan diri kita, tapi kalau diri kita jangan sampai mengecilkan diri kita sendiri. Karena kalau kita mengecilkan diri kita, berarti kita tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mulailah dalam 1 tahun itu membidik 3 hal yang ingin Anda kembangkan dalam diri Anda.
Anda pingin bisa apa? Ya, saya nggak pinter ngomong depan orang. Mulailah belajar gimana caranya Anda pede ngomong di depan orang. Ya, saya nggak ngerti tentang produk, jadi saya selama ini selalu minta tolong ke upline. Belajarlah tentang produk. Ya, saya nggak ngerti tentang marketing plan. Belajar 3 hal. Setahun itu Anda harus punya peningkatan. 3 hal. Tahun depan naik. Jadi Anda harus berkembang. Ketika wadahnya berkembang, nanti rezekinya juga berkembang. Tapi kalau wadahnya tidak berkembang, otomatis ya rezekinya jadi luber. Tadinya dikasih banyak, tapi karena wadahnya kecil, ya akhirnya luber. Ini ya, fixed mindset to growth mindset. Kemudian yang kedua, negative team to positive team. Gimana caranya? Ketika Anda punya tim, Anda seleksi. Orang-orang yang serius di bisnis Tri Network, Anda pisahkan. Ya, yang serius beneran Anda pisahkan dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya. Kemudian orangnya harus positif dan antusias. Jadi serius, positif, antusias, dan mau bekerja sama. Nah, orang-orang seperti ini Anda pisahkan, kemudian Anda gaspol. Ya, orang-orang positif ini Anda kumpulkan dengan orang-orang yang positif. Nanti akan tumbuh. Tapi kalau orang yang positif dikumpulin dengan orang negatif, itu sama saja rusak susu ya dengan setitik nila. Jadi susu sebelanga itu rusak karena nila setitik. Ya, nila setitik aja susu sebelanga bisa rusak, apalagi kalau nilainya sebelanga, susunya setitik. Wah, hancur ya. Itu. Jadi perlu dipisahkan antara orang-orang potensi dengan orang-orang yang kurang potensi, dan Anda bangun orang potensi. Tapi sebelumnya Anda harus jadi orang yang potensi dulu ya. Caranya apa? Anda serius di bisnis, Anda positif, kemudian Anda bersemangat mau bekerja sama. Ini yang bisa merusak. Anda harus bisa singkirkan, ya, pisahkan ya, dipisahkan. Kemudian yang kedua, kurangi beban. Ya, beban bisnis ini bisa membahayakan bisnis Anda. Apa? Problem pribadi. Jangan sampai masalah keuangan Anda itu masuk ke dalam bisnis, yang akhirnya nanti bisa merusak bisnis Anda. Itu jangan sampai urusan pribadi Anda. Nah, urusan pribadi Anda masuk ke dalam bisnis. Jadi bisnis ini dijaga steril. Ya, Anda punya masalah di sana, tapi ketika masuk di bisnis, Anda harus tampil sebagai orang yang tidak bermasalah. Ini seperti artis ya, artis mau urusan rumah tangga bagaimanapun, ketika dia jadi memerankan sebuah film, ya dia sudah hilang, dia perankan saja filmnya. Coba bayangkan kalau Anda sebagai artis, kemudian memerankan sebuah film, tapi masih mikirin urusan rumah, masih mikir urusan utang, nggak maksimal. Sama dengan bis Anda harus bisa menyisihkan waktu kapan Anda harus memikirkan bisnis dan kapan harus memikirkan urusan pribadi. Jangan dicampur. Kemudian yang kedua, problem kemitraan. Nah, ini dengan mitra dijaga, jangan sampai ada masalah. Nah, bagaimana agar kita tidak punya masalah dengan mitra? Yang pertama, ngobrol dengan mitra hanya masalah bisnis. Ya, ini. Jangan ngomongin orang, jangan ngomongin bisnis orang. Jadi ngomongin bisnis sendiri, apa yang mau dilakukan, targetnya apa, kemudian kita kerjasama bagaimana. Sudah. Nggak ada curhat, nggak ada konsul keluarga, nggak ada. Jangan dicampur urusan bisnis dengan urusan yang lain. Berantakan. Ya. Anda pasti pernah merasakan ya, kalau udah ngomongin ngomongin yang lain, itu nanti banyakin ngomongin yang lain daripada ngomongin bisnisnya. Nah, ini ya, ini. Jadi setelah Anda transformasi mindset-nya, bisa melakukan negatif atau positif, melakukan reframing, nah kemudian kita bisa membersihkan bisnis kita ya agar terus berkembang. Caranya mindset kita harus terus berkembang, kemudian kumpulkan orang-orang, pisahkan orang-orang yang positif dengan orang-orang yang negatif di tim kita. Kemudian
Problem pribadi jangan dibawa ke bisnis, problem kemitraan itu jangan sampai masuk urusan di luar bisnis. Nah, ketika ngomongin bisnis dan problematika bisnis itu sederhana dan gampang, nggak kompleks. Itu hanya masalah teknis saja. Asal tidak masuk ranah pribadi. Ini ya. Oke, ada yang mau bertanya boleh ketik. Ya, ini tentang transformasi mindset, kemudian bagaimana kita mengelola masalah dalam bisnis. Ya, ini simple, tapi banyak orang yang kurang bisa mengelola karena nggak tahu ilmunya. Nah, sekarang sudah tahu ilmunya, Anda harus mau mempraktekannya ya. Fokus pada growth mindset. Anda harus selalu meningkatkan diri. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Apa yang mau ditingkatkan? Tahun depan harus lebih baik. Kapasitas kita harus selalu lebih meningkat. Ya, ketika kita meningkat diri, kemudian kapasitas meningkat, otomatis rezeki pasti meningkat. Ini ya. Nah, boleh ada juga ketik di kolom chat kira-kira 3 hal apa yang Anda mau tingkatkan. Ya, 1 tahun ke depan, ya ini kan dari Syawal ya, dari Lebaran ini sampai Lebaran ke depan nih ada 3 hal apa yang ingin Anda tingkatkan dari diri Anda. Ya, apa yang mau ditingkatkan? Boleh ketik. Oke, silakan. Yang belum absen, silakan absen. Ya, itu linknya sudah di-share di kolom komentar. Dan silakan Anda ketik 3 hal apa yang ingin Anda tingkatkan dalam 1 tahun ke depan. Ya, bukan meningkatkan omset, bukan meningkatkan income, bukan, tapi 3 hal apa yang dari dalam diri Anda yang ingin Anda tingkatkan. Nah, ini yang nantinya ya akan berdampak kepada performa bisnis Anda. Dan otomatis ketika performa bisnis Anda meningkat, ya otomatis nanti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan omset dan income. Oke, ya. 3 hal. Wah, ini baru 1. Semangat, mental, fokus. Coba 3 hal, ayo ketik ya. Oke, saya pengembangan diri Pak. Paling penting apa yang mau dikembangkan? Ya, apakah berat badannya? Apakah tingginya? Apa? Ya, apa yang mau ditingkatkan? Jelas ya. Iman, wah iman ini urusan spiritual ya. Ini berhubungan dengan diri Anda, ya berhubungan dengan bisnis apa yang ingin ditingkatkan. Oke, oke ya Siti Karisa, skill, keterampilan, kemudian mendalami materi dan mencapai level. Oke, skill apa? Skill itu banyak, ya skill presentasi, skill tentang public speaking, skill leadership ya, skillnya apa? Lebih detail lagi. Nah, materi-materi apa ya? Oke. Naik posisi LA, income di atas 5 juta, punya jaringan besar, itu impian. Ya, sekarang apa yang mau dibangun dari diri Pak Firman? Ini ya, bukan hal itu dampaknya, nanti ini dampaknya. Tapi yang mau dibangun dari diri ini apa? Semangat, mental, fokus. Oke, percaya diri. Nah, bagaimana caranya Anda bisa percaya diri? Nih, ya, kalau misalnya, wah saya kurang percaya diri, saya ingin meningkatkan percaya diri. Oke, berarti Anda harus belajar tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Oke. Nah, iman, penghasilan, terus sodako. Ah, ini efeknya nanti ya, kalau sodako. Oke, semangat, mental, fokus. Ini Infinix, perilaku, keuangan, tingkatkan usaha dan semangat. Ya, boleh perilaku yang seperti apa, nanti ketika Anda menulis, berarti Anda harus mulai mendalami. Ketika Anda menulis 3 hal, berarti Anda harus perilaku. Perilaku yang apa yang harus saya tingkatkan? Selama ini perilaku saya yang harus ditingkatkan apa saja? Kemudian meningkat seperti apa? Keuangan yang seperti apa yang perlu saya tingkatkan?
tadinya seperti apa, kemudian keuangan yang ingin saya capai yang bagaimana, kemudian bagaimana mendapatkannya, tingkat usaha. Nah ini ya, penting sekali Anda membuat sebuah target-target apa yang ingin Anda raih dan Anda mau tingkatkan. Karena peningkatan diri itu investasi ya, itu bagian dari investasi. Tidak ada hubungannya dengan omset, tidak ada hubungannya dengan bonus. Tapi ketika kita meningkatkan diri kita, itu nanti berdampak kepada rezeki, berdampak kepada keterampilan, berdampak kepada kemampuan kita dalam menjalankan bisnis, akhirnya berefek kepada bisnis kita. Seperti itu ya. Nah, ada lagi? Oke, sudah masuk semua. Sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sebentar. Nah, ini menguasai produk, mental, dan action, Sutono Bojonegoro. Nah, ini bagus. Menguasai produk, berarti selama ini merasa perlu ditingkatkan pengetahuan produknya. Terus bagaimana saya harus bisa menguasai produk 3i? Di mana tempat saya harus belajar? Kepada siapa saya harus berkonsultasi? Nah, kemudian sampai level mana Anda ingin capai penguasaan produknya? Wah, luar biasa ya. Harus berpikir seperti itu. Oke. Nah, ini saya harap sharing malam ini Anda bisa terima dengan baik, kemudian Anda bisa membuat sebuah agenda bisnis ya, agenda diri dulu, perubahan diri, kemudian agenda bisnis, apa yang Anda lakukan. Jangan hanya bisnis itu yang penting semangat. Ya, semangat itu penting. Ya, semangat itu penting. Tapi semangat itu kalau seperti kendaraan itu sebagai bahan bakar, ya, membuat mobil berjalan. Tapi kalau mobil berjalan tanpa tujuan, apa yang Anda dapatkan? Ya, punya tujuan tapi nggak punya GPS, ya, apakah Anda bisa sampai? Jadi bisnis atau hidup juga tidak hanya modal semangat, tapi Anda harus punya tujuan, dan tujuannya harus detail, kemudian Anda juga punya GPS, di mana GPS itu adalah mentor sukses Anda yang akan mengarahkan Anda di jalur yang benar dan cepat. Itu saya kembalikan ke Bu Cupe untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak Arya, luar biasa ya. Itulah Bapak Ibu ya, transformasi sudut pandang ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini semua punya masalah, benar nggak? Kalau nggak punya masalah pasti nggak ikut di Zoom ini, benar ya Pak Arya ya? Ya, jadi kenapa sih saya join 3i? Pasti ada masalah. Masalah dalam diri, masalah nggak bisa fokus, masalah keuangan, ya masalah nggak bisa simpan uang, bisa akhirnya di 3i Network ini bisa disiplin ya, wajib karena mau dapat bonus harus ada premi yang harus dibayar, itu ya. Jadi masalah-masalahnya banyak. Namun di sini memang benar sekali ya tadi kata Pak Arya, bagaimana caranya mengelola masalah itu dari sudut pandang yang negatif, kita bisa arahkan transformasi ke hal yang positif ya. Dari masalah kita bisa alihkan semua jadi potensi diri ya. Nah ini sebenarnya saya juga banyak belajar nih. Kita jarang biasanya melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain nih Pak Arya. Wah biasanya nih dari sudut pandang kita aja ya, kita merasa benar aja gitu ya. Orang lain pokoknya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah itu yang banyak tadi yang saya lihat ya. Ternyata dengan sudut pandang kita bisa melihat masalah kita dari sudut pandang orang lain ya, dengan bisa cepat mengalihkan atau mencari solusinya. Ya Pak Arya ya, benar ya? Ya, Jadi betul sekali. luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk itu ya Bapak Ibu, kita harus tetap ya konsisten, fokus ya, belajar dari apa yang sudah kita pelajari dengan sudut pandang yang benar, bukan yang baik ya. Baik belum tentu benar ya, tapi benar otomatis kita sudah diarahkan oleh mentor-mentor Bapak Ibu yang luar biasa. Tentunya hari ini juga Pak Arya sudah memberikan arahan yang tepat sekali ya, biar tidak kita terfokus pada masalah kita, akhirnya impian kita mengecil, tiba-tiba hilang ya, kayak tadi. Nah, tapi
kita bisa memperkecil masalah kita, memperbesar tujuan dan GPS kita tetap bisa diarahin sama mentor-mentor kita. Oke, mungkin ada Pak Arya closing statement-nya ya untuk teman-teman kita yang di hari ini yang sudah semangat tadi ya, pasti mengetiknya itu bergetar ya, karena ilmunya nih, aduh masalah saya apa ya, nah solusinya udah saya dapat nih. Closing statement-nya Pak Arya. Oke, jadi saya closing statement ada sebuah cerita ya, di mana ada 3 orang buta yang butanya sejak lahir dan belum pernah ke kebun binatang. Kemudian satu waktu diajak oleh 3 temannya, 3 orang ini untuk memegang gajah. Yang satu megang kepala, yang satu megang kuping, dan yang satu pegang ekor. Kemudian ditanya, orang buta yang pertama yang megang kepala, gajah itu menurut kamu bagaimana? Oh, gajah itu ada yang panjang-panjangnya, ini kemudian dia bisa bergerak-bergerak, kemudian ada kayak semacam tanduknya. Nah, ini gajah seperti ini. Kemudian ditanya orang buta kedua, gajah itu menurut kamu bagaimana? Oh, enggak kayak gitu. Gajah itu tipis ya, kemudian lebar dan kayak berkipas-kipas gitu. Nah, itu gajah. Terus kata orang buta yang ketiga, oh bukan, gajah itu kecil, bulat, panjang gitu, terus di ujungnya itu kayak ada rambut-rambutnya gitu, ketika dia megang ekornya. Nah, itulah ketika sebuah mindset dibiarkan dari sudut pandang pribadi, maka menjadi sangat sempit. Nah, bagaimana agar mindset kita lebar? Kita harus mau keluar dari sudut pandang itu secara komprehensif, ya, kemudian membuka mata kita melihat gajah dari segala sudut, ya, dari depan, dari samping, dari belakang. Nah, baru kita akan menemukan, oh, gajah ini ternyata seperti ini. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah tidak dengan tergesa-gesa. Kita harus mau berhenti sejenak, kemudian kita keluar dari diri kita, kemudian melihatnya secara keseluruhan, bahwa masalah yang kita hadapi itu adalah sebuah alat yang dikirim oleh Tuhan agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Tanpa masalah kita tidak akan meningkat. Tanpa masalah kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi setiap masalah itu baik untuk kita. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crowd. Go Crown, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Arya ya.